Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang eh, graf ya. Minggu lalu kita sudah masuk ke materi tentang sejarah graf, kemudian terminologi graf, kemudian ada sebagian jenis-jenis graf ya. Hari ini kita masuk ke graf pohon. Jadi graf pohon itu menurut definisinya adalah graf yang terhubung yang tidak memiliki sikel. Nah, Anda ingat lagi, sikel itu adalah suatu lintasan tertutup ya. Jadi graf ini adalah graf terhubung yang tidak memiliki lintasan tertutup. Nah, pada contoh yang saya berikan, untuk gambar A itu merupakan graf pohon ya. Kenapa? Karena dia terhubung. Jadi artinya Anda ingat lagi konsep terhubung itu kemarin jika Anda ambil dua buah titik sembarang, dua titik sembarang pada graf, maka ada lintasan yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi contohnya di sini kalau saya ambil titik ini ya, saya ngambil dengan yang inilah. Nah, ini ada lintasan yang menghubungkannya, gitu ya, lintasannya ke sini. Jadi kita katakan dia graf terhubung. Kemudian pada graf yang A ini dia tidak memuat sikel ya, tidak ada lintasan tertutupnya. Kemudian contoh yang B, yang B ini juga merupakan suatu graf pohon. Kenapa dia yang pertama dia terhubung, kemudian yang kedua dia tidak memiliki lintasan tertutup. Untuk yang C ini bukan graf pohon. Kenapa? Karena dia merupakan graf yang tidak terhubung gitu ya. Jadi alasannya itu. Tadi kan syaratnya harus terhubung dan ini dia tidak terhubung ya. Jadi kalau saya ambil titik ini dengan yang di sini aja, kita nggak punya lintasan yang menghubungkan kedua titik tersebut. Kemudian yang D ini juga bukan graf pohon. Kenapa? Karena di sini dia yang dia memiliki sikel, lintasan tertutup di sini ya. Jadi dia tidak memenuhi definisi tersebut. Kalau terhubung dia terhubung, tapi dia memiliki sikel, gitu ya. Ya, di sini ada suatu teorema. Jadi teorema untuk graf pohon ya. Nah, yang pertama teoremanya berbunyi, jika T adalah suatu graf pohon, maka untuk setiap dua titik U dan V yang berbeda di T terdapat tepat satu lintasan yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, ini sebenarnya teorema ini bisa kita inikan dari definisi graf pohon itu sendiri ya. Karena dikatakan tadi dia terhubung. Nah, ini kan definisi dari terhubung ya. Kemudian yang teorema kedua, banyaknya titik dari sebuah graf pohon akan sama dengan banyaknya sisi ditambah satu. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Jadi banyaknya himpunan titik akan sama dengan banyaknya himpunan sisi ditambah satu. Kemudian kita masuk ke graf kubus kalau nggak salah yang ketiga. Oke, kita masuk ke graf kubus. Nah, ini graf kubus itu dinotasikan dengan Qn, di mana nanti graf kubus itu banyaknya titik ada sebanyak 2 pangkat n. N-nya nanti sini menyatakan string bit ya, yang panjangnya n. Kemudian syaratnya di sini dua titik akan bertetangga jika dan hanya jika string bit yang sesuai berbeda hanya di satu tempat. Jadi contohnya kalau saya punya Q1 itu berarti banyaknya titik gitu ya. Banyaknya titik pada Q1
ini adalah 2 pangkat 1 atau sama dengan 2. Nah, isinya adalah, Anda ingat lagi, berarti kan bilangan biner yang panjangnya 1 berarti kan hanya 0 dan 1 ya. Jadi 0 dan 1 saja. Jadi 0 dan 1 ini kita tuliskan dia sebagai titik. Kemudian keterhubungannya bagaimana? Nah, tadi katanya dia akan bertetangga hanya jika string bit yang sesuai berbeda hanya di satu tempat. Nah, ini karena dia berbeda 0 dan 1, maka kita hubungkan. Nah, maka gambar graf Q1 adalah seperti ini ya, seperti kayak graf lintasan dengan 2 titik atau P2 ya. Kemudian, kalau kita ingin menentukan Q2, graf kubus Q2, banyaknya titiknya itu, sorry ini harusnya gini ya simbolnya. Banyaknya titiknya adalah berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, titik-titiknya apa saja? Nah, kita ingat lagi, berarti titiknya itu adalah bilangan biner yang panjangnya 2, yaitu bisa 00, 01, 11, 10 gitu ya. Nah, ini ada 4 kan. Nah, kemudian ini adalah sebagai titiknya. Jadi kalau saya gambarkan, saya punya 4 buah titik. Ini ada 00, ini 01, 11, 10 gitu ya. Nah, sekarang ketetanggaan kita lihat. 00 dengan 10. Nah, ini dia kalau kita lihat dia berbedanya di satu tempat ya, yang pertama saja ini. Maka dia akan terhubung. Kemudian 00 dengan 01. Dia juga akan terhubung karena dia berbedanya di satu tempat yang belakangnya saja. Jadi saya hubungkan. Kemudian 00 dengan 11. Dia tidak terhubung. Kenapa? Karena dia berbeda di 2 tempat. Demikian juga dengan 10 dan 01. Kalau kita ini kan dia tidak terhubung karena berbeda di 2 tempat. Kemudian 01 dengan 11, dia terhubung, kita hubungkan. Kemudian 10 dengan 11, ini juga akan terhubung gitu ya. Karena di sini kalau Anda lihat berbeda di satu tempat. Nah, ini gambar Q2. Nah, gambarnya boleh seperti ini ya. Sebenarnya ini kan tidak bersinggungan ini ya. Jadi kalau Anda putar Q2 ini nanti gambarnya jadi yang seperti tadi saya gambar, kotak ini gitu ya, seperti ini. Nah, kemudian kenapa sih namanya kok kubus gitu ya? Padahal kalau kita lihat bentuknya tidak seperti kubus. Jadi kalau pemberian nama pada graf itu diberikan karena sesuai dengan bentuknya gitu ya. Jadi di sini kalau untuk Q1 dan Q2 memang belum terlihat dia bentuknya seperti kubus, tapi nanti Q3, nah Q3 berarti kita punya banyaknya titiknya itu ada sebanyak 2 pangkat 3. Berarti ada berapa nih? Ada 8 ya. Nah, apa saja sih titik dari Q3? Nah, titiknya itu berarti bilangan biner dengan panjang 3. Itu bisa 000 atau 001. Kemudian 010, 100, 110, 101. Kemudian ada lagi berapa nih? 011. Yang terakhir adalah 111 gitu ya. Nah, ini ada 8 titik. Nanti kalau Anda gambarkan, Anda punya 8 titik gitu ya. Saya gambarnya udah mulai bentuknya seperti kubus, tapi nanti Anda untuk koordinatnya atau titiknya, ya Anda harus ini kan ya sendiri. Letak-letaknya di mana gitu misalnya. Jadi kalau misalnya ini Anda ambil 000 gitu ya.
di sininya harus berapa nih? Berarti ini 0, 0, 1 gitu ya. Biar bisa berbeda. Kemudian yang di sini harus berapa dan seterusnya gitu ya. Nah, ini untuk yang Q3, Q4, Q5 udah mulai terlihat bentuknya nanti seperti kubus. Tapi untuk bentuk Q4 dan yang lainnya itu apa namanya? Banyak bentuknya ya, tidak tunggal. Ya, kemudian saya masuk ke graf bipartit. Jadi graf bipartit itu adalah suatu graf yang himpunan titiknya dapat kita pisah menjadi dua himpunan bagian. Misalnya kita sebut saja V1 dan V2 gitu ya. Nah, di sini nanti keterhubungannya eh, atau dia akan bertetangga jika titik yang pada suatu himpunan gitu ya dengan himpunan yang satunya. Jadi artinya di sini kalau misalnya V1 saya punya 2 buah titik, kemudian V2 ada 3 buah titik. Nah, eh, antar himpunan di titik tersebut dia tidak terhubung gitu ya. Ini juga di V2 Anda perhatikan dia tidak terhubung, tapi dia terhubungnya ke himpunan yang lainnya gitu ya. Nah, ini kita sebut nanti sebagai graf bipartit. Jadi B itu kan berarti 2 ya. Nah, di sini 2 itu artinya 2 himpunan titik kita punya. Nah, contohnya ini saya punya graf cycle 6 gitu ya. Saya kasih nama 1 2 saya kasih titiknya adalah 1 2 3 4 5 6. Kemudian apakah C6 itu merupakan graf bipartit? Nah, tadi syarat graf bipartit itu kita harus membuat suatu himpunan titiknya kita pecah menjadi 2 gitu ya. Nah, di sini saya mengambil triknya adalah jadi yang di sini ini tuh kita V1, yang di sini itu adalah V2-nya. Jadi kita mengumpulkan, mengelompokkan yang titik-titik pada V1 itu dia tidak bertetangga. Kalau Anda perhatikan kan di sini 1 itu bertetangga dengan 2 dan 6 gitu ya. Jadi dengan 3 dia tidak bertetangga. Jadi kita bisa mengelompokkan 1, 3, 5 gitu ya. Nah, kita kelompokkan di sini. Kemudian untuk yang satunya lagi, himpunan titiknya kita ambil 2, 4, 6. Di sini juga Anda lihat 2 tidak bertangga dengan 4, tidak bertangga dengan 6. Jadi kita kelompokkan. Kemudian ini kan 1 bertetangga dengan 2, 1 bertangga dengan 6, dan seterusnya gitu ya. Jadi dari sini kita bisa katakan bahwa C6 itu bisa kita nyatakan sebagai graf bipartit gitu ya. You are now unmuted. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau graf berikut apakah merupakan graf bipartit? Jadi syaratnya tadi kita harus membuat dia menjadi 2 buah himpunan titik yang berbeda gitu ya. Nah, di sini saya kasih nama misalnya titiknya. Kemudian yang ini A, B, C, D, E. Nah, kalau kita lihat yang pertama ini ya, yang graf ini tuh kira-kira kita bisa mengelompokkannya itu adalah, nah kalau ini terlihat mudah ya karena 1 tidak bertangga dengan 2,
dengan 4 juga tidak, dengan 5 juga tidak. Jadi kita bisa mengelompokkan V1-nya itu di sini saya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian yang satunya lagi adalah titik, sorry kok 3 enggak. Saya ini hapus dulu. Ya, jadi 1, 2, 4, 5. Kemudian ada titik 3 di sini ya. Jadi kalau saya ini kan, nah semuanya kan ke sini. Nah, jadi graf yang pertama ini merupakan graf bipartit ya. Kemudian yang contoh berikutnya, apakah ini dia bipartit? Kira-kira gimana? Berarti kita harus mengelompokkan dia itu adalah yang tidak bertangga ya. Contohnya kalau saya ngambil A. A itu dia tidak bertangga dengan D, kemudian dengan C, dia tidak bertangga. Kemudian berarti yang satunya lagi, nah di sini yang belum ada adalah B dan E. B dan E oke, tidak terhubung. Kemudian kalau saya tarik ininya, keterhubungannya, A dengan B, kemudian A dengan E, kemudian B dengan C, B dengan D. Ya, D itu hanya dengan B dan E. Kemudian yang C terhubung oleh B dan E, gitu ya. Nah, sehingga graf yang sebelah kanan ini juga merupakan graf bipartit ya, kalau kita lihat. Kemudian yang graf berikutnya, apakah ini merupakan graf bipartit? Kalau yang atas ini jelas ya, ini dia graf bipartit. Jadi kita sudah langsung menginikan, ini misalnya V1-nya yang ini gitu ya. Ini yang bawahnya adalah V2, ini V1. Nah, sekarang untuk graf yang sebelah kiri nih. Apakah dia bipartit? Di sini berarti kita harus membuat seperti tadi ya, yang tidak bertetangga itu misalnya kita kelompokkan. A tidak bertetangga dengan F. Kemudian A juga tidak bertetangga dengan C ya. Oh, tapi F dan C bertetangga ya. Nah, berarti gimana nih? Atau saya kelompokkan lagi di sini. B dengan D ya. Kemudian E dengan F sebenarnya. Tapi kalau saya masukkan E di sini, dia akan bertetangga dengan A ya. Jadi nggak boleh kalau E-nya di sini dia bertetangga juga dengan D. Berarti nggak boleh. Nah, kalau saya bikin lagi, berarti E dengan B di sini. E dengan apa nih? E dengan C ya. Kan dia tidak bertangga ya. Nah, kalau saya bikin 3 buah himpunan kayak gini, gitu ya. Bisa nggak nih? A bertetangga dengan E, kemudian A bertetangga dengan D, A bertetangga dengan B. Kemudian yang F bertetangga dengan E, atau saya ganti warna beda ya, biar kelihatan. F bertetangga dengan E, F-nya bertetangga lagi dengan C, F dengan B. Oke, yang satu lagi,
B bertetangga dengan mana saja? B dengan A sudah, kemudian B dengan F sudah, B dengan C, gitu ya. Berarti dari sini dia ke sini, kemudian yang E mana lagi? E itu dengan D ya. Oke, sudah semua ya. Satu lagi yang C. C itu dengan D dengan F sudah. Satu lagi dengan B. 1, 2, mana nih? D ya. Oke, sini. Ya. Jadi kalau kita perhatikan yang bawah ini, graf ini ya, dia tidak bisa dinyatakan sebagai graf bipartit ya. Tapi tripartit mungkin ini bisa gitu tripartit ya. Nanti Anda cari definisi untuk tripartit seperti apa. Kemudian untuk yang graf berikutnya di sini, apakah dia bipartit? Kita coba di sini, misalnya saya ngambil 1 gitu ya. 1 dengan 3, kemudian dengan berapa lagi nih? Udah nggak ada ya. Kemudian 2 dengan 4. Kalau sini 6 tidak bisa, dia akan bertangga dengan 2 ya. Kemudian 5, oh ya 1, 3. Kalau 5 di sini juga tadi ini nggak bisa ya, karena dia bertangga dengan 3. Nah, jadi sepertinya untuk yang ini tidak bisa bipartit ya, ini bukan bipartit. Ya, untuk yang apakah dia tripartit ya nanti coba aja ya. Kemudian graf berikut apakah dia bipartit? Ya kita kasih ini misalnya, kasih nama dulu titiknya. Nah, bisa tidak nih? Saya kasih titiknya misalnya kelompokkan 1, 2, 3, itu ya, terus 8, 7, 6. Nah, kemudian 4. Oh, bukan 1 dengan 4 tidak ya. Nah, kira-kira nih bisa nggak bipartit nih? Atau ada juga tekniknya untuk menginikan bipartit gitu ya. Saya lupa tadi menjelaskan. Jadi kita bisa, contohnya tadi yang ini sebentar. Kita bisa menggunakan yang dinamakan dengan pewarnaan titik gitu ya. Jadi saya memberi warna pada titik. Jadi kita memberi warnanya tapi syaratnya harus kalau dia bertetangga maka saya kasih warna berbeda. Misalnya ini merah gitu ya. Maka di sini nggak boleh merah karena dia bertangga. Jadi saya kasih warna biru. Nah, yang merah itu bisa di sini lagi gitu ya. Di angka 2 bisa, di angka 4 bisa merah, yang kelima merah. Nanti yang warna sama kita kelompokkan ke dalam suatu himpunan gitu ya. Jadi yang 1, 2, 4, 5 ini warna merah, kemudian yang 3 ini warna biru. Ya, begitupun dengan yang ini. Ya. Nah, sekarang tadi yang saya contohnya kayak ini tadi ya. Ini saya kasih warna misalnya. Misalnya titik 1 merah. Nah, kan 2 nggak boleh merah. 3 kita kasih merah boleh ya. Kemudian 4 nggak boleh. Nggak boleh merah. 5 nggak boleh ya. Kemudian 6 juga nggak boleh karena bertetangga dengan 1. Jadi misalnya 2 saya kasih warna biru. 2 warna biru di sini. Kemudian biru bisa di mana lagi? Saya bisa di sini misalnya warna biru. Terus mana lagi bisa? Di sini nggak bisa biru ya, karena dia bertangga dengan 4. Di 6 juga nggak bisa kita kasih warna biru.
Jadi saya kasih warna yang berbeda, misalnya kuning. Ini kuning. Nah, di sini yang 5 juga nggak bisa kita kasih warna merah, nggak bisa kita kasih warna biru, nggak bisa kita kasih warna kuning. Jadi kita harus ngasih warna yang lain, misalnya hijau. Nah, ya. Jadi kelihatan di sini kita tidak bisa memberikan dia 2 warna gitu ya. Karena kita butuhkan adalah 4 warna. Jadi dia bukan bipartit. Nah, sekarang contoh yang ini. Misalnya ini saya kasih warna hijau. Yang luarnya juga hijau gitu ya. Ini hijau semua. Nah, kemudian ini nggak bisa hijau. Kita kasih warna misalnya merah. Ini merah. Merah bisa di mana lagi? Di sini bisa merah. Oh, tadi saya lupa nih ada satu titik ya. Ini titik 9. Oke. Merah di situ, kemudian nah di sini kan saya nggak boleh, titik 4 ini nggak boleh saya kasih warna merah ya. Karena bertangga dengan 5, bertangga dengan 9 juga. Kemudian kita nggak bisa juga ngasih warna hijau. Karena dia bertangga dengan 2 dan 3. Berarti kita butuh warna lagi. Misalnya tadi kuning gitu ya. Nah, di sini kita membutuhkan 3 buah warna. Berarti graf ini bukan bipartit gitu ya. Nah, sekarang masuk ke definisi tentang graf bipartit lengkap. Nah, di sini notasi untuk graf bipartit lengkap itu adalah Km, N. Nanti M-nya ini menyatakan banyaknya titik pada himpunan pertama, kemudian N yang di sini menyatakan banyaknya titik pada himpunan kedua. Kemudian nanti ketanggaannya setiap titik di M, dia akan bertangga dengan setiap titik di N. Jadi kalau Anda lihat nih ya, ini V1-nya, ini kemudian yang bawahnya ini V2. Kalau Anda lihat setiap titiknya terhubung oleh semua titik pada himpunan V2. Begitupun yang ini ya, K34. Yang atasnya 3, yang bawahnya ada sebanyak 4. Dia akan terhubung semuanya gitu ya. Oh, ini kurang ya. Ada yang kurang ini. Ini harusnya ke sini ya. Nah, akan terhubung semuanya. Kemudian kita masuk graf star atau graf bintang. Nah, ini namanya graf bintang. Definisinya adalah, jadi graf bintang itu adalah graf komplit bipartit dengan notasinya K1N atau KN1. Jadi ada yang satunya banyaknya sebanyak 1, yang lainnya sebanyak N. Nah, nanti notasinya adalah SM gitu ya, di sini ya SM. Nanti M itu merupakan, M-nya itu nanti akan sama dengan N tambah 1. Jadi N-nya ini adalah derajat dari titik yang di tengah gitu ya. Kemudian ada sebanyak N titik berderajat 1 di sini. Jadi contohnya ini S5. S5 itu berarti awalnya titiknya ada sebanyak 5 gitu ya. Yang di tengah ini dia berderajat 4, kemudian yang sininya masing-masing berderajat 1. Kemudian ada graf circular ladder atau tangga melingkar di sini ya. Graf tangga melingkar adalah graf yang diperoleh dengan menggabungkan dua buah graf sikel, di mana titik-titik yang bersesuaian dihubungkan dengan satu sisi. Graf tangga melingkar
notasinya ada CLN, kemudian dimulai di sini N-nya karena dia merupakan gabungan dari graf sikel, jadi N-nya mulai dari 3 ini ya, kurang ditambahkan. Nah, jadi contohnya kalau saya punya graf sikel 3, awalnya saya punya gini gitu ya. Kemudian saya punya lagi sikel 3-nya. Ada 2. Di sini kemudian kita hubungkan titik yang bersesuaian ya. Jadi ini kita sebut CL3. Nah, ini adalah contoh dari CL8 ya. Jadi dari kita punya graf sikel C8 ada sebanyak 2, kemudian kita hubungkan. Kemudian masuk ke graf tangga. Nah, kenapa namanya graf tangga? Karena kalau nanti bentuknya seperti tangga. Kalau tangga kan ya kayak gini ya, tangga ya. Misalnya begini. Dan seterusnya. Gitu lah. Nah, graf tangga itu notasinya adalah LN, N-nya menyatakan banyaknya titik. Nah, LN ini merupakan graf dari hasil kali kartesius antara graf lintasan P2 dengan PN. Jadi kalau Anda ingin membuat L2, L2 itu berarti P2 dikartesiuskan dengan P2. Jadi P2 kan seperti ini gitu ya. Kemudian saya punya lagi P2. Nah, maka kalau ini hasilnya jadi gini ya. Kalau L3 berarti P2 dikalikan P3. Nah, misalkan saya punya titiknya ini 1, 2 gitu ya. Ini P2. Kemudian yang P3-nya itu titiknya adalah ABC. Nanti titik-titiknya berarti Anda ingat kalau hasil kali kartesius gitu ya. Berarti titiknya saya punya 1A, kemudian 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. Jadi titiknya ada sebanyak 6. Nanti keterhubungannya gimana gitu ya. Di sini ada penjelasannya. Jadi untuk yang hasil kali, jadi sebenarnya kita mengalihkan antara graf G dengan graf H. Nanti perkaliannya, banyaknya titiknya itu sebanyak titik pada graf G, kemudian kita kalikan dengan banyaknya titik pada graf H. Ya. Kemudian sisinya atau keterhubungannya itu ada syaratnya. Jadi dua buah titik X, Y dan S, R dia akan bertetangga jika nanti X sama dengan S, kemudian Y dan R-nya ada di suatu sisi pada graf H, atau Y sama dengan R dan X, S itu merupakan sisi pada graf G. Jadi contohnya di sini, nah awalnya saya punya ini ya, P2, kemudian P4-nya titiknya ini ABC. Nah, titik-titiknya adalah A,1, B,1, C,1, dan seterusnya. Itu ya, ada 8 buah titik. Nah, sekarang keterhubungannya. Anda lihat. A,1 dengan A,2. Ya, dia akan terhubung. Kenapa? Karena depannya sama ini. A. Kemudian kita lihat yang belakangnya. 1, 2. 1 dengan 2 terhubung tidak? Oh, dia terhubung. Maka saya hubungkan. Ya. Yang A,1 dan B,2 dia nggak bisa karena syaratnya tadi yang depannya harus sama atau yang belakangnya harus sama gitu ya. Nanti dia bisa keterhubungannya.
Nah, contohnya ini A,1 dengan B,1. Kan yang belakangnya sama-sama 1. Ya, kemudian yang A dan B-nya kita cek, A dan B-nya terhubung tidak? Oh, A dan B-nya terhubung. Maka akibatnya A,1 dan B,1 dia akan terhubung. Ya, dan seterusnya. Jadi gambar gambar L4-nya adalah seperti ini. Ya, seperti tangga kalau kita lihat. Kemudian, nah graf tangga itu kita bisa dapatkan juga dari graf tangga melingkar dengan menghapus dua buah sisinya gitu ya. Nah, contohnya saya punya graf ini. Graf tangga melingkar gitu ya. Kemudian kalau kita menghapus, misalnya saya hapus sisi ini, dua buah sisi ini, maka nanti jadinya akan seperti ini gitu ya. Mungkin nanti urutannya nih Anda lihat aja nih. Ini yang dihapus yang mana gitu ya. B1, C1 kan nggak ada ya. Ya, kalau saya hapus ini tergantung Anda menghapusnya. Boleh saja Anda menghapusnya misalnya sisinya yang di sini atau sini gitu ya. Penting harus dua sisi yang Anda hapus. Kemudian kita masuk ke subgraf. Jadi di sini definisinya adalah misalkan saya punya graf G dengan himpunan titiknya V dan himpunan sisinya E, maka nanti kita bisa dapatkan subgraf dari graf G, yaitu dengan syaratnya nanti himpunan titik pada G1 dia harus termuat atau merupakan bagian dari himpunan titik di G. Dan juga yang himpunan sisi di G1 atau E1, dia harus merupakan bagian dari himpunan sisi dari graf G. Nah, ini contohnya saya punya graf G-nya seperti ini. Kemudian saya mengambil sebuah subgraf gitu ya. Nah, saya ngambil titik 1, 4, 3, 5. Kemudian saya keterhubungkan 1 dengan 4, 4 dengan 3, 3 dengan 5, 5 dengan 4. Nah, kalau Anda lihat ini merupakan subbagian atau ya subgraf dari graf G. Karena himpunan titiknya 1, 3, 4, 5 ini merupakan himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitupun sisinya gitu ya. Sisi 1, 4, 3, 4, 4, 5, dan 3, 5 itu merupakan himpunan bagian dari sisi pada graf G. Nah, sekarang kalau saya punya satu titik ini saja misalnya, titik seperti ini, apakah dia merupakan subgraf? Nah, ini juga merupakan subgraf ya, dari graf G. Jadi hanya mengambil satu titik saja itu juga dikatakan subgraf. Kemudian masuk ke komplement graf. Nah, di sini definisinya, misalkan saya punya G adalah suatu graf, maka nanti komplement dari graf G itu adalah, jadi himpunan titiknya sama, tapi yang berbeda di sini kalau di graf G-nya dia bertetangga, maka di G komplementnya dia tidak akan bertetangga. Dan kebalikannya gitu ya. Kalau di G-nya dia tidak bertetangga, maka di G komplementnya akan bertetangga. Contohnya di sini saya punya V1 dengan V3 ini kan tidak bertetangga ya, maka pada komplementnya dia harus bertetangga, kita hubungkan. Kemudian V1, V4 dia bertetangga, maka nanti di graf komplementnya V1 dengan V4 tidak bertetangga. Kemudian kita masuk ke definisi spanning tree atau pohon rentang. Jadi di sini kita katakan suatu spanning tree itu adalah sebuah pohon yang memuat semua titiknya. Jadi contohnya kalau saya punya graf sikel C3, maka yang seperti ini bukan merupakan spanning tree dari graf C3, walaupun dia memang graf pohon gitu ya, tapi dia bukan spanning tree. Tadi syaratnya spanning tree itu harus memuat semua titiknya. Jadi karena di sini titiknya ada 3, maka harus memuat 3 buah titik. Nah, bisa seperti ini gitu ya.
Ini yang seperti yang A, gambar A, kemudian atau yang gambar B atau gambar C. Jadi pohon rentangnya ada sebanyak 3 di sini. Nah, ini ada contoh. Misalkan saya punya grafnya seperti ini, maka spanning tree-nya ini salah satu saja gitu ya, atau salah dua. Saya gambarkan. Jadi ingat ya, tidak membentuk cycle ya, karena dia tadi graf pohon. Nah, ini salah satu spanning tree-nya. Atau bisa juga Anda gambarkan lagi Anda bisa juga gambarnya gini, gitu ya. Nah, ini merupakan spanning tree dari graf yang ini. Ya, untuk yang ini nanti Anda coba saja. Kemudian saya masuk ke representasi graf di sini. Jadi kita bisa merepresentasikan graf itu ke dalam suatu matrik. Nanti ada matrik, ini dinamakan matrik ketetanggaan, ada juga nanti matrik persisian. Kalau matrik tetanggaan, berarti kita memperhatikan ketanggaannya gitu ya. Contohnya saya punya graf G ini, maka saya tuliskan di sini. Titik 1 dia bertangga dengan mana saja? Dengan titik 2 dan titik 4. Kemudian titik 2 bertangga dengan titik 1, 3, 6, dan seterusnya gitu ya. Nah, dari data ini kita bisa membuat suatu matrik ketanggaan. Notasinya biasanya A gitu ya, agensi. Nah, matrik ketanggaan ini ukurannya adalah N kali N, di mana N-nya itu menyatakan banyaknya titik. Jadi contohnya kalau pada graf yang ini, nanti matriknya berukuran 6 kali 6. Apa saja? Misalnya ini saya tuliskan gini ya. Ini titiknya, nama titiknya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kalau dia bertetangga, kita kasih entry matriknya di sini adalah 1. Kalau dia tidak bertangga, kita kasih entry-nya 0. Jadi contohnya titik 1, dia bertangga dengan titik 2 dan 4. Maka kita kasih ininya entry matriknya 1, yang ininya 0. Ya. 2 bertetangga dengan mana? 2 bertetangga dengan 1, kemudian dengan 3, dengan 6. Ya, yang lainnya ini 0. Dan seterusnya gitu ya. Nah, ini definisi yang tadi saya bilang. Jadi nanti kalau bernilai 1, kalau dia bertetangga, bernilai 0 jika dia tidak bertetangga. Nah, ini contohnya tadi. Ya, ini V1, V2, V3 sampai V6. Kemudian ada suatu teorema di sini. Misalkan AG adalah matrik ketanggaan dari graf G. Untuk setiap bilangan bulat L lebih besar sama dengan 1, entry dari matrik ketanggaan gitu ya, tapi ini L, terus yang ini IJ-nya, itu menyatakan banyaknya jalan dari titik VI ke titik VJ yang panjangnya L. Jadi contohnya kalau saya ingin mencari titik V1 ke V3 yang panjangnya 2. Berarti nanti kita menentukan atau menghitung matrik ketanggaan. Nah, ini. Ya, panjangnya 2, kemudian
dari titik 1 ke titik 3. Nanti Anda cari. Kemudian ini ada contoh. Saya punya graf G-nya seperti ini, kemudian kita menentukan matrik ketanggaannya gitu ya. Nah, ini pasti otomatis V1, V2, V3, V4 gitu ya. Ini juga V1, V2, V3, V4. Tadi V1 bertangga dengan V4, V2, V3, V2, V3, V4, dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita cari AG2, kita kalikan matrik ketanggaannya AG kali AG, hasilnya ini. Nah, di sini ada angka-angka gitu ya. Artinya apa? Misalnya ini 3. 3 ini artinya kita mencari banyaknya jalan. Jadi banyaknya jalan yang panjangnya 3, yang panjangnya 2 dari titik V1 ke V1. Jadi kalau kita lihat yang panjangnya 3 gini, berarti saya punya gini ya, V1 berarti ini jalannya itu adalah V1, E1, V2 gitu ya. Atau V1, atau saya nulisnya jangan gini deh. Kemarin kan notasinya nulisnya V1, V2 gitu ya. Ini berarti baru panjangnya 1. Kemudian V2, V1 ya. Ini panjangnya 2 berarti. Ini jalan yang pertama. Terus jalan yang kedua itu saya punya V1, V3, kemudian V3, V1 ya. Terus yang ketiga V1, V4, terus ini V4, V1. Jadi ada sebanyak 3 gitu ya, 3 di sini. Nah, sekarang atau yang ini deh, yang saya ambil 2 ini sekarang. Yang dua ini berarti menyatakan banyaknya jalan, berarti ini AG2 pada posisi 1, 3 gitu ya. Ini hasilnya sama dengan 2. Artinya banyaknya jalan yang panjangnya 2 dari titik 1 ke titik 3 itu ada sebanyak 2. Apa saja? Nah, berarti kita bisa jalannya V1 ke V3 ya. V1, V2, kemudian V2, V3. Ini yang satu. Satu lagi kita bisa lewat V1, V4, kemudian V4, V3. Ya, jadi ada sebanyak 2. Itu ya. Kemudian masuk matrik bersisian. Jadi matrik bersisian dari graf G ini adalah matrik berukuran N kali M. N-nya menyatakan titik, M-nya menyatakan sisi. Nah, di sini nanti entry-nya adalah 1, 0 juga. 1 itu jika sisi EJ bersisian dengan titik VI, 0 jika sisi EJ tidak bersisian dengan titik VI. Jadi nanti di sini kalau saya punya grafnya seperti ini, maka nanti matrik bersisiannya kita lihat ya. Jadi itu baris menyatakan titiknya, ada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kolomnya ini menyatakan sisinya, sisi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Jadi contohnya titik V1, dia bersisian dengan mana? Bersisian dengan V2 dengan V3. Maka kita kasih 1. Dia ada di E1 dengan E3. Kemudian kita cek lagi V2. V2 itu ada di mana?
atau dia bersisian dengan sisi apa saja. Ya, dia bersisian dengan sisi E1, E2, dan E8. Maka ini E1, E2, E8, dan seterusnya. Saya rasa konferensi saya cukupkan dulu gitu ya, sampai matrik bersisian. Kita latihan saja dulu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.